Sekali lagi selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di weekend ini. Kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih. Selamat pagi. Kami mengucap syukur bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan, mau menyembah, memuji-Mu. Kami mau belajar dari Engkau ya Yesus, bagaimana Engkau menjadi teladan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus berkati ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Lord. Haleluya. Engkau baik. Mari kita menyembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Kami bersyukur kepadamu, menaikkan sembah, menaikkan pujian hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dia begitu baik bagi setiap kita. Rancangannya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Sama-sama kita angkat kedua tangan, kita katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji.
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lagi angkat tanganmu, katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Kami sembah Engkau Raja yang berkuasa, Yesus Tuhan ditinggikan selamanya. Kau layak dipuja, Engkau begitu baik, Engkau begitu mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu mulia, ajaib perbuatan-Mu. Oh, lingkupi kami dengan kebaikan-Mu, lingkupi kami dengan kasih setia-Mu. Kami perlu penyertaan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus. Segala yang terbaik Kau berikan bagi hidup kami. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah, kami mau setia iring langkah-Mu, mengiring Tuhan kemanapun Kau pergi. Kami mau bersama-Mu. Yesus, haleluya. Ayo murid yang AMD on cam ya, on cam. Oh,
bersamamu, kami lewati semua bersamamu, kami lewati hidup ini. Yesus, Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau baik, Kau mulia, Kau berkuasa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Ketika bagi kami mustahil, namun tidak bagi Engkau. Oh ya la 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 baka nama ya na na na. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya.
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bapak, pagi hari ini kami mau belajar dari firman, berkati setiap kami. Kami mau belajar dari Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Oke, Bapak Ibu Saudara, yuk sama-sama yuk kita bentar belajar dari perkataan-perkataan Yesus. Ya. Kita tahu bahwa Yesus selalu memberi teladan yang luar biasa buat setiap kita. Iya, kita lihat konteksnya satu persatu ayat saja di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang mulai yang ke-17 ya, kita lanjutkan. Ya, perlu diingatkan lagi bahwa selama 2 bulan ke depan visi kita yaitu belajar dari Yesus, baik itu di ibadah raya maupun di morning prayer. Oke, kita lihat di sini perikop di atas adalah Yesus dan hukum Taurat. Ya, jadi di sini menyinggung tentang Yesus. Apakah Yesus ingin meniadakan hukum Taurat atau sebaliknya? Nah, di sini kita lihat ayat yang ke-18 ya. Kita lihat dulu apa yang dikatakan firman Allah di dalam ayat yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus bukan ingin meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus ingin menggenapi hukum Taurat. Jadi segala nilai-nilai yang ada di hukum Taurat di kitab Perjanjian Lama masih kita pakai sampai hari ini. Nilai-nilai itu begitu penting. Salah satu hukum Taurat yang cukup relevan dalam kehidupan kita yaitu adalah ya, jangan mengingini milik sesamamu. Salah satunya, jangan mengingini milik sesamamu. Itu hukum Taurat. Ya, ke-10 hukum Taurat itu. Coba bayangkan, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini gak ada peraturan. Semuanya sebebas-bebasnya. Apa kira-kira yang terjadi? Kacau ya. Tuhan datang memberi peraturan untuk kita taati, bukan untuk kita langgar. Oke. Yesus sudah menegaskan tidak akan ya
lenyap atau tidak akan ditiadakan hukum Taurat itu. Ya, hanya kita tidak hidup di bawah kutuk hukum Taurat yang Tuhan sudah beri. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan hukumnya begini, begini, begini. Ya, itu tidak lagi sebab Yesus sudah menanggung kutuk hukum Taurat. Maksudnya adalah ketika seseorang tidak melakukan hukum Taurat atau melanggar hukum Taurat, dia akan kena hukuman. Nah, itu peraturannya. Simpelnya begitu. Tetapi ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus, kita percaya dalam namanya, kita tidak lagi menanggung hukum Taurat. Katakan amin. Yesus sudah sekali untuk selamanya menanggung itu semua bagi setiap kita. Oleh sebab itu kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita di bawah kasih karunia Allah. Ya. Dan yang saya pelajari dari Yesus, ya, bagaimana Yesus sama sekali sempurna. Tidak ada cacat celah. Wow, luar biasa. Kita lihat ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah. Kalau hidup kamu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi, ya, kerjaanmu hanya menuntut saja. Nah, Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau dalam terjemahan lain, ingatlah bahwa apabila kebenaran kalian tidak melebihi kebenaran orang Farisi dan para pemimpin Yahudi yang lain, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kita perlu hidup benar di dalam firman, katakan amin. Ketika kita hidup benar dalam firman, itu membuat kita tidak mudah digoyangkan, tidak mudah diombang-ambingkan dengan godaan-godaan, dengan ajaran-ajaran yang melenceng. Ya. Yesus, kalau boleh saya sedikit menyimpulkan, dahulu para ahli Taurat dan orang Farisi itu ajarannya sebetulnya melenceng karena mereka lebih mengutamakan adat istiadat daripada firman. Ya, makanya Yesus berkata, kalian ini keturunan ular sawah, ular beludak, ya. Oleh sebab itu tersesat. Masa dikatakan ular beludak, mereka tidak ngerti bahwa mereka tersesat. Padahal Yesus sudah menyinggung mereka. Sebenarnya mereka tersungging dan tersinggung, tersudut dan tersulut. Semuanya mereka kena. Hanya mereka gengsi, mereka iri. Berani-berani benar, ya. Berani banar nih, ya. Siapa nih anak? Ya kan? Yesus itu anak siapa itu? Anak ucup kan? Aduh, memang ya. Gitu kira-kira. Umur baru sekian berani menentang kita yang udah senior. Wes, senioritas. Ya, ahli Taurat itu pakai senioritas. Orang Farisi itu pakai senioritas. Nggak mudah loh masuk ke dalam kumpulan orang Farisi. Wah, itu ketat itu, harus pintar itu, ada standar-standarnya. Nggak sembarangan orang. Bagaimana status dia, ya, mungkin juga kasta ekonomi diperhatiin, gelarnya dia, pengetahuannya dia, baru dia masuk ke dalam, bisa masuk ke dalam kumpulan orang-orang Farisi.
Ya. Cuman yang membedakan ahli Taurat dan orang Farisi ini kan ahli Taurat udah pasti imam. Gitu. Kalau orang Farisi kan enggak. Oke, enggak mesti harus imam. Orang lain juga bisa, yang penting dia ininya nih bagus nih, pemahamannya nih. Wah. Ya. Nah, ini kita lihat lagi. Ya. Apa yang dikatakan poin-poinnya? Sekarang kita lihat ke poin sedikit demi sedikit. Ayat yang ke-28 nih ya. Ini penting. Kita lihat ayat yang ke-28. Poin dari hukum Taurat itu ya, butir-butirnya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan itu di dalam pikirannya, di dalam hatinya. Laki-laki ya, hello para pria, pasti pernah seperti ini. Pasti ya. Mungkin hanya pria yang berkebutuhan khusus saja yang hampir tidak jatuh di dalam pikiran seperti ini. Oleh sebab itu, Yesus sudah kasih tahu kepada para murid. Kalau Yesus kasih tahu kepada para murid, ya, Allah Bapa juga sudah memberitahu kepada kita lewat logos ini, tulisan ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya baca dalam terjemahan lain, tetapi aku berkata kepadamu, itu ayat 28 ya, apabila seorang memandang seorang perempuan dan timbul nafsu birahinya, maka ia sudah berzinah dengan perempuan itu di dalam hatinya. Pikirannya entah kemana-mana, ya kan, ngelihat cewek ini, ya kan, cewek ini jalan, dia lagi belanja di supermarket kah, di pasar kah, lalu pikirannya entah kemana, sampai meremelek. Nah itu, yo, hati-hati itu ya. Apalagi ini anak-anak muda ya, yang kata Bang Roma, darahnya membara. Wah, harus banyak di kaki Tuhan itu. Memang harus dikendalikan, bahkan harus harus menyangkal diri. Makanya kita sediakan doa. Tujuannya salah satunya adalah supaya Bapak Ibu Saudara, termasuk anak-anak muda itu, pikirannya ndak ke situ. Pikirannya benar-benar mulai dimurnikan. Ya. Bukan berarti berhubungan intim itu tidak boleh. Boleh asal suami istri yang sudah dipersatukan dengan istrinya. Ya, suami istri dipersatukan di dalam Tuhan secara sah, baik agama maupun sipil, harus diakui itu ya. Tetapi kalau di luar itu ya tidak boleh. Itu saja di pikiran saja sudah bisa berzina ya. Kemarin dikasih tahu, waduh, daripada hanya di pikiran saja, mending langsung dilakukan dosanya. Itu lebih sesat lagi. Ya, lebih sesat lagi seperti itu. Jangan seperti itu. Firman Allah tidak pernah berkata seperti itu. Ketika ada timbul di dalam hati pikiranmu nafsu jahat ya, yang di luar kehendak Allah, wah itu harus dikekang, harus disingkirkan bahkan. Ya, kalau boleh harus dibinasakan. Bukan orangnya, pikirannya. Pikirannya seperti itu, memang tidak boleh. Ya, tidak ada laki-laki yang kebal terhadap itu. Percayalah. Minimal dalam pikirannya. Syukur-syukur Anda yang wanita, syukur-syukur mendapat seorang pria, suamimu, yang
betul-betul setia. Ya, wah, agak jarang deh kayaknya zaman sekarang kalau saya lihat. Sorry nih, ya, sekalipun dia Kristen, ya, kebanyakan dia kreten. Nah, itu dia. Ada banyak orang-orang konseling dengan saya, bapak-bapak. Saya sudah begini, Pak, sama istri saya. Tapi saya sudah bertobat, Pak. Percayalah, Pak. Saya sudah bertobat dari hal-hal zina seperti itu, Pak. Saya lirik dia dengan mata agak tajam, ya. Mulut kau itu nggak bisa dipercaya. Kadang-kadang, ya, harimaunya timbul, Bapak Ibu Saudara. Memang mulut kayak begitu harus saya mangsa dulu, ya. Dia ingin eh membentengi diri. Oh, saya terajang. Ayo akui berapa kali. Ya harus terbuka dalam konseling, harus terbuka berapa kali. Ngapain aja. Karena begini, kalau sampai seorang suami hidup di dalam perzinahan dalam hatinya, itu sama dengan berbahaya. Baru di hatinya, nanti dia kecewa sama istrinya, baru dia kecewe. Udah kecewa dia. Itu bahaya sekali. Apalagi ketika dia berhubungan intim dengan istrinya yang dia bayangkan bukan istrinya, tapi wanita lain. Itu berzinah. Tuh yang sudah ikut pria sejati mana nih? Ada nggak di sini yang pernah ikut pria sejati nih? Halo? Ada yang pernah ikut pria sejati? 1, 2, 3, yes. Oh. Ya, Ciralu, nggih. Nah, gitu kan? Nggak tahu pria sejati ya? Oh, kasihan. Suruh suamimu ikut pria sejati. Ya, yang di YouTube ya, nanti juga suruh ikut suamimu pria sejati. Tapi Pak, saya belum punya suami. Ya janganlah. Ini kan yang sudah punya suami. Kalau engkau anak muda, boleh tuh ikut pria sejati, ya. Tapi ada itu young man namanya, young man, ya. Materinya hampir sama. Ya, kalau berjodoh boleh nanti kita datangkan para coachnya dari Jakarta, Buis Abalov ya, itu punya ya. Kalau saya sudah sampai ke strongman saya di hutan 3 hari 3 malam, ya. Di hutan Bapak Ibu Saudara, dididik sama Kopassus, tapi Kopassusnya pendeta semua. Oh Tuhan Allah, ya, awalnya macam neraka, disuruh jalan kaki bengkak-bengkak semua. Ya, kita para suami dihajar ini, ya kan? Tapi disitulah kita menemukan Tuhan. Bayangkan, ndak ada musik, ndak ada hiburan. Yang ikut saya berdua sama teman saya saja yang bukan pendeta waktu itu. Yang lain pendeta semua. Ya, dan mereka mengakui dosa-dosanya di hadapan kami anak-anak kecil itu. Oh Tuhan Allah, mendengar dosa-dosanya, sudah mau pulang rasanya. Ya, mules ini perut. Ya Tuhan, sebegitunya dia jadi gembala. Oh Yesus. Ada yang bukan hanya berzina dengan perempuan, tapi berzina dengan bebek, dengan kambing. Tuhan Yesus, ya, itu rasa, aduh Tuhan, rasanya hancur sekali. Apalagi ada yang begini begitu sama bawahannya, ya Tuhan. Sedih. Dimulai dari apa? Ayo. Dimulai dari apa? Nih, dimulai dari hati, dimulai dari mata. Mata turun, enak aja turun ke hati. Dia naik ke pikiran dulu. Ya, ada hal-hal begitu, ya kan, yang cantik sedikit, yang seksi dikit. Ya, janda muda, langsung dia naik ke sini, ke otaknya, diproses. Skenario jalan, sutradara jalan,
kameramen jalan, ayo. Lalu turun dia ke hati. Nah, di situ terjadi dosa. Ya kan? Ketika sudah jatuh dalam dosa, iblis baru bilang, bercanda, bercanda. Ya, aduh. Kalau engkau, hai para istri, mendapat suamimu yang setia, walaupun dia gendut, bersyukur. Jangan suruh dia six pack terus. Stres dia. Cukuplah dia setia. Ya, cukuplah dia setia. Karena zaman sekarang tuh Pak Daud Tony udah bilang tuh, kalau bisa nanti dapat suami yang setia, waduh, itu mujizat zaman sekarang, kata Pak Daud Tony. Apalagi bisa dapat suami aja. Bisa, itu mujizat sekali. Karena apa? Kebanyakan pria ini ya di luar sana udah mulai melenceng. Kok sayang kok ke cewek kok, iya, tapi dia pria tapi ke cowok. Nah, itu makin error zaman sekarang. Aduh Tuhan Yesus, om-om di Jakarta lihat pemuda di jalan. Hai, kamu ganteng banget sih, Dek. Ayo dong sama om. Tuhan Yesus. Itu apa, sendal pingin saya lempar ke Alphardnya dia. Memang ya di Palangka nggak ada sih, di Palangka nggak ada. Tuh di sono, tuh di sana. Ya, aduh gawat sekali nih. Engkau yang wanita single, single. Saya kan nggak boleh bilang Anda perempuan, Anda jomblo, kan nggak boleh lah ya. Karena kata Pak Gilbert, single itu pilihan, jomblo itu nasib. Jadi Anda single ya, single. Nah, single itu ya kan, kalau nanti bisa dapat suami, bersyukur. Tapi suami yang teladan dong, ya kan? Jangan di luar Tuhan, ya. Supaya nanti bisa seimbang hidupmu. Ayo nih para pria nih, ya. Jangan sampai kita hidupnya berzina di pikiran, di hati. Jangan. Ya. Kalau dia sudah setia, bersyukur banyak-banyak. Masak yang terbaik untuk dia. Ya. Jangan kau masak, kau ludahi. Jangan. Masak yang terbaik, berikan yang terenak buat dia, buat suamimu. Tapi Pak, suami saya nih Pak, aduh Pak, udah macam naga Pak kelakuannya. Ya berdoa, berdoa. Jangan juga dimaki-maki, jangan. Ya, percayalah. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara, beberapa ayat terakhir sebelum kita berakhir. Ya. Dan di sini yang saya catat ya di ayat ini ya, enggak semuanya kita pelajari. Kita lihat ayat yang ke-44 yuk. Tuhan Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Haleluya. Tuhan tetap baik buat setiap kita. Ya, Tuhan berkata untuk mengasihi musuhmu. Bukan berarti Tuhan bilang kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Berarti Pak kita harus cari musuh ya Pak. Enggak begitu. Itu artinya kasihilah orang yang membenci kamu, baik dengan alasan maupun tanpa sebab. Kasihi. Mengasihi dia artinya jangan hanya di mulut saja tapi juga di perbuatan. Wah Pak, ini yang sulit. Ya, udah kita nggak usah bahas banyak-banyak. Yang penting Tuhan sudah bilang kasihi, mau beratkah perasaanmu? Mau mudahkah atau sulitkah? Pokoknya lakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi
Kalau engkau beda jauh jarakmu dengan orang tersebut, entah di luar pulau kah, luar negeri, atau luar, ya nggak mungkin luar alam ya, luar negeri kah atau di mana, minimal engkau berdoa bagi dia. Jangan engkau mengutuki dia. Tuhan, ambil nyawanya. Jangan. Tuhan, ampuni dia. Tuhan, berkati dia. Minimal engkau berdoa bagi dia. Amin. Ya, karena dengan demikian kata Tuhan Yesus, kita tuh menjadi anak-anak Bapa di sorga. Saya yakin dan percaya kita pasti semua mau belajar mengasihi. Amin. Ya. Oke, lalu ayat yang terakhir. Nah, ini 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Wow. Tuhan mau kita sempurna. Sempurna dalam apa? Dalam iman, dalam kasih kita. Ya, kita belajar datang kepada Tuhan. Kita mau hidup terus bersyukur walaupun di tengah problem masalah. Karena Tuhan gak pernah salah. Amin. Tuhan begitu baik buat setiap kita. Ya, firman Allah berkata, kalau engkau bisa mengendalikan mulutmu, ya, itu juga sudah sempurna. Dari mulut aja kita diuji, Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya saya ini mengakui bahwa kalau saya melihat hal yang tidak beres, maksudnya secara roh, secara spiritual, saya mau sharing dikit lah dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya nih orangnya udah bilang gak mau, gak akan pernah mau. Karena kalau saya melihat roh orang itu gak beres, udah saya tidak akan mau konseling. Apalagi dia begini begitu, hanya untuk mencari pembelaan, udah gak mau. Tapi itu si istri saya itu dengan sabar dia, ya, dengerin orang. Saya gak tahan, ya. Apalagi ngelihat dia begini-begini banyak bohongnya. Udahlah, ya. Dia daripada dia banyak ngomong, saya banyak firmankan dia. Ya, Bapak dengar. Tapi kalau istri saya kemarin bukan jemaat loh. Itu konseling bisa sampai 4 jam. Ya Tuhan, saya bilang begini, saya jemput anak dulu ya. Iya. Bukannya dia ngerti, apalagi dia waktu dia lagi puasa. Dalam hati, buka puasa dulu dong. Nah gitu loh. Ya kan, jangan sampai dia tersiksa ini. Nggak ngerti-ngerti. Akhirnya saya bilang, ya, udah siang ini, udahan ya. Nah gituin aja sekalian. Ya, ya jadi waduh, kalau saya itu nggak tahan yang begitu. Ya, tapi saya mau belajar lah. Saya mau belajar. Ya, makanya Bu Debi Basir dia bilang, saya tidak mau jadi gembala katanya. Karena kalau orang itu konseling terus, saya balik bilang, ibu jangan konseling terus. Kadang-kadang lucu juga hamba Tuhan nih ya. Ya, ya tapi sebagai gembala ya memang harus sabar ya. Dan dalam prakteknya juga nggak semua. Maksudnya adalah ini menunjukkan orang-orang, aduh ini udah nggak bener nih. Ya, rohnya udah nggak bener. Bener apa yang saya bilang. Orangnya memang nggak bener, nggak tulus gitu. Ya, jadi ini memang kadang-kadang mata elang, hati yang tajam, dengan mulut memang harus belajar. Dan saya masih dalam tahap belajar. Karena kalau saya bilang saya nggak suka, saya benar-benar nggak suka. Masakanmu nggak enak, saya benar-benar bilang nggak enak nih kamu masak. Oh ini kamu enak masak. Saya nggak bisa bohong, saya nggak bisa. Wow, masakan kamu hari ini. Wow, nggak bisa saya. Ya, ya kadang-kadang saya pikir Tuhan, apakah begini yang namanya murni? Betul-betul murni. Ya,
Istri saya bilang, udah jangan begitu jawabnya. Oh iyalah, ya orang yang tipe seperti saya ini harus berkata, saya mau berubah. Amin. Ya kita harus berubah. Cuman kalau murid AMD udah betingkah-betingkah, nah udah nggak usah pelayanan dulu ya. Tetap kita berdoa, tetap kita doakan. Ya, di doa pastormu namamu disebut. Syukur nggak ada lagunya ya, cuma didoai buku. Bapak Ibu Saudara, kita ini harus belajar dengan perkataan kita. Yesus bilang apa? Karena itu haruslah kamu sempurna. Ini aja yang udah lemah lembut aja, ya. Udah sabar aja kayak Pak Sumerman ini ngadepi jemaatnya. Masih aja dia disalah-salahin sama jemaatnya. Adalah jemaatnya kemarin ya yang ngambek lah, apalah di gereja beliau. Beliau sendiri yang mengatakan, ini bagian sound system begini, jangan diubah-ubah. Besoknya nggak mau lagi datang. Lah, padahal udah pelan-pelan dikasih tahu. Ya, oh Tuhan, memang jemaat kadang kita ini sebagai gembala harus bertemu dengan tipe-tipe yang seperti itu. Limited edition. Ya, saya bilang ketawa aja, ya, ketawa aja. Kalau dia bertingkah lah, merajuk lah, ngambek lah, udah biarin aja, nggak apa-apa. Tetap say hello, ya kan, tetap ramah. Nah, nanti dia akan mengerti sendiri, ya. Dia akan mengerti sendiri. Nanti Tuhan yang mengajar dia bahwa dengan lemah lembut, ya kan. Oke, Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar untuk sempurna baik dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan. Harus belajar. Saya mau belajar. Apakah Bapak Ibu Saudara mau belajar dari Yesus? Boleh lambaikan tangan? Ya, wow. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Puji Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Ya, nanti Pastor Eni yang berdoa syafaat ya. Saya rindu menyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah
padaku seperti yang kau ingini. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang sempurna. Engkau juga mengingini kami sempurna, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pembentukan yang Tuhan beri untuk karakter kami. Kami mau Tuhan karakter kami dimenangkan. Kami tidak mau hidup dalam perzinahan, walaupun itu di hati kami. Kami tidak mau membenci orang-orang yang membenci kami. Kami mau menjadi anak-anak Bapa. Berkati Tuhan firman pada pagi hari ini, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kuasa firman-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan Pastor ini berdoa syafaat. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya ralabasya karalabata kanana masyikaralabao. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Bapa. Firman-Mu yang luar biasa, yang mengajari kami, yang menegur kami. Bapa, kami mau senantiasa belajar dari pribadi-Mu. Engkau yang mengajari kami banyak hal. Ajari hati kami, ajari kami ya Bapa. Ajari kami untuk terus hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Pakai dengan lebih dahsyat lagi. Bapa, kami pada saat ini mau berdoa bagi bangsa kami. Terima kasih kalau kami ada di Indonesia. Kami bersyukur Bapa, kami berkati bangsa kami Indonesia. Biarlah kiranya berkat damai sejahtera Allah mengalir atas bangsa kami. Kami rindu Bapa, bangsa kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa biar hal-hal yang baik terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami mengalami kebaikan-kebaikan. Bangsa kami mengalami terobosan. Berkati Bapak, berkati juga pemerintahan yang ada di bangsa kami. Bapak Presiden, Wakil, beserta jajaran yang ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Engkau memberkati, Engkau menguatkan, memberikan hikmat yang daripada Engkau, sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, kami percaya biarlah semuanya itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati keamanan di bangsa kami, mendekati masa pemilu ini Bapak. Biar Tuhan berkati setiap aparat keamanan yang berjaga-jaga atas bangsa ini. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami percaya bangsa kami ada dalam tangan Tuhan. Bangsa kami tetap aman dalam kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, setiap provinsi, setiap kota, bahkan desa mengalami kebaikan Tuhan, bahkan mengalami lawatan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati perekonomian di bangsa kami, berkati keuangan di bangsa kami ini. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk Indonesia. Kami memberkati juga kota di mana kami berada. Bapa, kami melepaskan berkat damai sejahtera Allah, memberkati setiap kota-kota, baik Palangkaraya, Jakarta, Bogor, Surabaya, Papua, bahkan dimanapun berada ya Tuhan pada saat ini. Kota-kota kami melepaskan berkat, biar hujan pertobatan turun atas setiap kota-kota. Terlebih khusus juga buat Palangkaraya ini Bapak. Kami percaya biar Palangkaraya diberkati Tuhan. Palangkaraya mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang ada di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, lepaskan Palangkaraya ini dari setiap keterikatan narkoba ya Bapak. Kalau kami mendengar begitu banyak ya Bapak,
di dalam nama Yesus. Setiap ikatan-ikatan narkoba, setiap pengedar-pengedarnya, di dalam nama Yesus kami perkatakan putus di dalam nama Yesus. Stopkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan akan bekerja lewat doa-doa kami ya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih kami berdoa bagi generasi muda yang ada di kota ini, bahkan yang ada di seluruh Indonesia. Selamatkan generasi Bapa. Kami rindu bangkitkan setiap generasi yang berdoa, bangkitkan generasi yang mencintai Tuhan, bangkitkan generasi yang mengalami lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan selamatkan generasi dari setiap ikatan-ikatan dosa, baik ikatan pornografi, free sex, ikatan narkoba, pergaulan bebas, apapun itu ya Bapa. Dalam nama Yesus, lepaskan dalam nama Yesus. Dan kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu melepaskan setiap generasi, dan kami melihat keselamatan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga teringat akan pembina rohani kami ya Bapak Pendeta Sumerman yang ada di Sungai Tatas. Beliau yang setia mengembalakan umat-umat-Mu yang ada di sana. Berkati Bapak dan Ibu beserta anak-anaknya ya Bapak. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, bahkan pengurapan Allah turun atas Bapak dan Ibu. Pengurapan-Mu turun Bapak di dalam nama Yesus. Berikan mereka kekuatan, bahkan jemaat-jemaat yang dibina, digembalakan. Tuhan juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di sana. Tambahkan Bapak jiwa-jiwa baru. Terima kasih lewat pelayanan beliau banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat pembangunan gedung serbaguna yang ada di Geobos, bahkan pastori, Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang donatur, yang menabur, Tuhan berkati berlimpah-limpah, berkati kesehatan, pekerjaan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Bahkan tukang-tukang yang bekerja, berikan mereka kesehatan, kekuatan, hati yang sungguh-sungguh dalam bekerja. Tuhan juga menguatkan setiap tukang-tukang yang bekerja. Terima kasih Bapak. Kami percaya, kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti doa pagi maupun doa api. Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menguatkan setiap umat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Apapun kelemahan tubuh mereka ya Tuhan, Engkau angkat, Engkau sembuhkan pada saat ini, mengalir kesembuhan ilahi saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, yang mempunyai masalah Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan berikan kelegaan, angkat setiap beban permasalahan itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami percaya yang bergumul akan pekerjaan, Tuhan juga memberkati pekerjaan dalam nama Yesus. Yang bekerja baik di kantor, baik yang pengusaha, wira swasta, Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak Bapak, pakai mereka di dalam pekerjaan mereka sedang melayani Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam studi, ya Bapak, mereka yang sekolah, kuliah. Sepanjang hari ini juga Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, Tuhan yang mencukupkan keperluan setiap umat-Mu. Apapun yang mereka perlukan saat ini, Tuhan cukupkan Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan, kasih dan pertolongan-Mu. Inilah doa-doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami akan akhiri dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin, haleluya. Terima kasih Pastor Eni dan pagi hari ini demikian doa pagi kita Bapak Ibu Saudara. Pengumuman nanti kita akan ada jam 1 siang komsel online ya. Kita ada komsel online jam 1 siang. Mari Bapak Ibu Saudara ayo ikut karena kita akan juga membahas satu tema yang cukup menarik ya. Dan doakan karena besok ya, mohon maaf ini agak mendadak. Besok setelah ibadah saya akan ke Pontianak ya. Jadi doakan supaya semua berjalan dengan baik beberapa hari ke depan karena saya harus mengunjungi orang tua saya di sana dan ada beberapa hal yang harus diurus. Jadi Bapak Ibu Saudara doakan ya. Saya ke Pontianak dulu ya. Jadi kita doa pagi dari sana semua. Kemungkinan doa base camp juga secara online, kemungkinan. Kita belum tahu nanti ya kan, atau kita undur atau bagaimana ya, atau tetap jalan Bapak Ibu Saudara yang lakukan di base camp. Ya kita lihat nanti Bapak Ibu Saudara. Jadi besok habis ibadah saya akan ke bandara. Puji nama Tuhan, pesan saya mohon dilihat-lihat keluarga saya di sini, Pastor Eni ya, karena mereka cuman bertiga aja di rumah ini, jadi mohon bantuannya. Demikian Bapak Ibu Saudara, pengumuman untuk hari ini semuanya. Yuk kita saling menyapa satu dengan yang lain. Shalom, selamat pagi. Halo. Shalom, Pak Subandri, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Amin. Berkati ya. Tuhan Tapi kita semua. Selamat pagi. Amin. Hobi sekeluarga, Pak Alfa sekeluarga, Tuhan berkati. Anak-anak muda-mudi yang tidak bisa disebutkan, Tuhan berkati. Desi mana nih, Tuhan berkati. Oh Ibu Saina, Tuhan berkati. Salam Bu. Halo Bapak Pendeta, selamat pagi untuk semuanya juga. Selamat pagi juga. Ya, haleluya. Di perjalanan Bapak. Halo Pak Reni. Halo Pak Daud. Berkati. Shalom Pendeta. Shalom Pak. Berkati. Ya. Halo Pak Robi. Salam. Halo. Ya, shalom. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Halo semuanya. Halo. Halo bro. Tuhan berkati. Halo Hendy. Alfa perjalanan ke Pontianak ya, sukses ya. Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Amin. Itu sudah. Jalan Pastor Pontianak. Alfa. Kembali lancar, sukses. Dan bagi Tuhan Pastor. Amin. Tuhan dampingi dalam setiap apa yang pastor lakukan. Ya. Amin. Jika boleh ikut sebenarnya ya. Saya pamit duluan. Saya juga. Ya, saya pamit Oh, dari juga. tadi. Selamat pagi semuanya. Ya, Tuhan berkati Bapak Saudara. Sorry, saya sudah balas komennya ternyata saya mute. Aduh, sorry. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih untuk doanya. Pak God bless Robi, you. Pak Daud, semuanya Tuhan berkati. Berkat